Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar kali ini. Nah, pelajaran kali ini adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting di Madinah. Nah, selanjutnya, apa sih itu hijrah? Hijrah berasal dari kata Arab yang berarti berpindah atau meninggalkan. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Itu adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, mengapa sih Nabi Muhammad itu hijrah? Yang pertama adalah karena ancaman keselamatan. Umat Islam di Mekah mengalami ancaman fisik dan juga sosial. Yang kedua, karena perintah Allah. Hijrah merupakan perintah Allah untuk membangun masyarakat Islam yang lebih aman dan berkembang. Yang ketiga, penerimaan dari Madinah. Jadi kaum Aus dan Khosraj, dua suku besar di Madinah, menerima dakwah Islam dan mengundang Nabi Muhammad untuk tinggal di sana beserta umat Islam lainnya. Yang keempat adalah janji masyarakat Madinah yang akan membantu Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa sih Nabi Muhammad itu hijrah. Nah, bagaimana sih Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah itu? Yang pertama adalah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad untuk menghindari kecurigaan kaum Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu berhasil mengelabui kaum Quraisy. Karena di tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad berhasil mengelabui kaum Quraisy, kemudian Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak Abu Bakar untuk berhijrah ke Madinah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar memulai perjalanannya dengan mengambil jalur selatan Mekah. Nah, padahal sebenarnya itu jalur yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan ke Madinah itu adalah jalur utara. Nah, selanjutnya adalah melakukan perjalanan. Setelah itu, di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad menginap selama 3 malam. Orang kafir yang ditugaskan untuk mencari jejak Nabi Muhammad tidak bisa menemukan. Karena Allah telah mengutus seekor laba-laba yang membuat sarangnya, sehingga dapat mengelabui kecurigaan orang kafir. Kalau sebenarnya Nabi Muhammad itu ada di dalam gua. Nah, selanjutnya perjalanan ke Madinah dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad dijemput oleh Abdullah bin Uraqid. Abdullah ini adalah penunjuk jalan yang akan mengantar menuju ke Madinah. Nah, Yastrib menjadi Madinah pada tanggal 23 September 622 Masehi. Nabi Muhammad itu bersama Abu Bakar tiba di desa Kuba dan disambut dengan hangat oleh masyarakat. Pada waktu itu, Nabi Muhammad membangun Masjid Kuba. Nah, kota Yastrib sejak hari Nabi Muhammad yang datang ke Madinah itu berubah menjadi Madinatul Rasul yang kemudian menjadi Al-Madinah. Nah, selanjutnya ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan syair-syair pujian dan beliau bermukim di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, pada akhirnya orang muslim yang ikut berhijrah Nabi Muhammad itu disebut kaum muhajirin dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad setelah berhijrah ke Madinah adalah kaum Ansor. Nah, selanjutnya untuk peristiwa-peristiwa penting yang
Nabi Muhammad lakukan di Madinah itu yang pertama adalah pembentukan negara Islam di Madinah. Nah, Nabi Muhammad itu mendirikan masyarakat Islam yang pertama di Madinah. Yang kedua adalah Piagam Madinah, yaitu dokumen yang mengatur hubungan antar umat Islam, Yahudi, dan suku-suku di Madinah untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak. Yang kedua, pembangunan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun di tempat Nabi beristirahat setelah kedatangannya ke Madinah waktu itu. Yang kedua, Masjid Nabawi ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan juga pemerintahan bagi umat Islam. Nah, selanjutnya, hikmah Nabi Muhammad hijrah itu adalah yang pertama. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Yang kedua, memberikan kita pelajaran untuk menumbuhkan sikap-sikap mulia seperti ulet, tawakal, ikhlas, dan rela berkorban dan kerjasama. Yang ketiga, dalam perjuangan harus bersedia untuk ikhlas dan rela berkorban. Yang keempat, pelajaran dari hijrah dan peristiwa-peristiwa ini dapat diambil sebagai pedoman hidup dalam memperjuangkan keadilan, persatuan, dan kebenaran. Nah, untuk pelajaran kali ini singkat sampai di sini dulu anak-anak nggih. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.